Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Kita akan berbicara soal Jai Isyes, perkembangan terakhir dia, dan mungkin bagi teman-teman semua dalam 1-2 hari belakangan ini sudah mendengar kabar bahwa Jai sudah mulai pulih, ya berangsur-angsur membaik kondisi dia, karena kita tahu bersama kan sejak awal Oktober yang lalu dia kena dengan serangan sakit di emboli paru dia, sehingga dia dilarikan ke rumah sakit beristirahat dalam pengawasan tim medis, tim dokter dari Venezia, klub yang dinaungi oleh Jai Isyes ini. Nah, setelah dia tampil terakhir kali sebagai pemain utama menghadapi Parma dan Venezia menang dengan 3-2 di Stadion Penso, markas dari Venezia, kemudian dia istirahat. Ya, karena kedapatan bahwa dia kena serangan penyakit paru itu, dan tim dokter menganjurkan, termasuk pelatih Paolo Vanoli, pelatih Venezia ini menganjurkan dia harus istirahat panjang. Dan kalau dihitung dari 7 Oktober itu, terakhir dia memperkuat Venezia melawan Parma, sampai saat ini hampir 2 bulan ya. Karena sekarang sudah memasuki di bulan Desember, dan Jai masih istirahat. Memang kabar terakhir itu dia sudah mulai ikut latihan. Ya, sudah ikut berlari-lari di Stadion Penso, ikut dengan tim, tetapi tidak diberikan porsi yang berat oleh Paolo Vanoli ini. Tetap harus menjaga ya kondisi dia untuk tahap demi tahap agar masuk ke 100% dia pulih dan bisa diandalkan oleh Venezia di dalam kelanjutan pertandingan di Serie B. Karena Venezia sampai saat ini di pertandingan ke-14, pekan ke-14 memimpin klasemen walaupun ada di peringkat kedua sama seperti Parma, 30 poin memang. Namun dia hanya kalah, atau Venezia itu hanya kalah dengan selisih poin, sehingga mereka berada di peringkat kedua meski poin sama dengan Parma. Nah, di Serie B ini kan 2 yang teratas itu akan diambil masuk ke Serie A pada musim depan, dengan peringkat ketiga mungkin akan terjadi playoff di sana. Tapi 1-2 ini langsung kesempatan bagi Jai Isyes bersama dengan Venezia itu lolos kembali. Karena juga kita tahu bersama pada musim kemarin begitu berakhir Serie A, Venezia itu turun. Ya, termasuk dengan Sampdoria itu turun ke Serie B, dan dia berangkat dari ex atau mantan klub dia, Go Ahead Eagles, dan diambil berlabuh ke Venezia. Nah, ketika dia cedera, banyak memang yang terpukul pendukung dari Venezia, termasuk pendukung tim nasional kita, karena ini seperti shock yang mendengar bahwa dia sakit. Padahal Jai Isyes ini kan sedang berproses naturalisasi dia. Sekarang mungkin sudah sampai masuk ke DPR, dari Kemenkumham ke DPR, tinggal digodok lagi, dan sedang diupayakan oleh Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir, bahwa dia bisa ya didorong untuk berlaga di Piala Asia Qatar. Semoga ini masih dalam upaya, karena yang ada di depan adalah Justin Hubner tentunya untuk bisa mendapatkan warga negara ini, karena Justin sudah lebih dulu. Nah, proses belakangan muncul Jai dan Nathan. Ada Ragnar memang, tapi Ragnar mungkin akan bergeser ke tahun depan, sehingga Jai dan Nathan yang coba untuk terus dikebut. Ya, makanya mudah-mudahan dalam waktu yang dekat ini Jai bisa juga diproses cepat. Kalau sudah sampai ke sekretariat, ya setelah lewat dari DPR RI, ya mungkin kesempatan itu terbuka dia bermain di Qatar, di Piala Asia. Namun kalau mau lihat dari sekarang, memang agak riskan. Ya, kalau Justin Hubner oke lah, tapi kalau Jai dengan waktunya tinggal 9 hari ke depan, karena entry by name untuk bisa memasukkan nama-nama pemain ke Qatar itu kan tanggal 10. Makanya STY sekarang sedang melihat kerangka tim dia untuk bisa mengambil mungkin lebih dari 30 pemain untuk masuk dalam TC. Sebelum dipilih itu ada mungkin 23 ya pemain. Tapi semoga nama Jai juga ada di dalam. Sambil menunggu proses ini, ya kalau tidak lolos, tidak berhasil melewati batas itu, Jai mungkin tidak akan ikut sertakan. Karena kan dalam ini akan dipilih 23, berarti dia akan gugur dengan sendirinya. Ya, kecuali namanya memang masuk bersama dengan Nathan ketika diproses ini dan sudah didaftarkan lebih dulu. Sehingga dia sebelum tampil di Qatar sudah bisa mengambil sumpah dan alih federasi. Ini semoga bisa terjadi. Jika tidak, maka Jai dan termasuk dengan Nathan, ya ini akan bermain pada tahun depan 2024. Karena di bulan Maret itu ada kelanjutan dari grup F, kualifikasi atau pra Piala Dunia zona Asia, di mana kita akan bertarung melawan Vietnam. Nah, jadwalnya itu tanggal 21. Ya, 21 Maret dan 26 Maret tahun depan. Kita bermain pertama di kandang sebelum kita tandang menuju ke Stadion Maidin di Hanoi menghadapi Vietnam ini. Nah, di sanalah diharapkan bahwa Jai Isyes itu sudah ikut
bersama gerbong pasukan Sintayong. Ya, kalau tidak ikut di Piala Asia ini ya, kalau kita bicara, udah pasti dia akan sampai ke sana di melawan Vietnam, karena di sana juga pada tahun depan kita selain lawan Vietnam 2 kali, kita akan menjamu Irak ya pada bulan Juni itu di tanggal 6, dan kemudian Filipina datang juga ke Indonesia, kita juga bermain di kandang pada tanggal 11 Juni. Nah, tapi saya rasa itu Jai sudah oke, sudah menjadi warga negara Indonesia dan sudah berhak untuk bermain di tim Garuda kita, ya, tim nasional senior. Memang sangat diharapkan kehadiran dari Jai ini untuk bisa memperkuat di jantung pertahanan kita. Yang kalau melihat melawan Irak itu sangat keropos ya, sangat gampang itu tertembus. Sehingga kalau dia ada di belakang ini akan jauh lebih bagus untuk bermain dengan Justin Hubner, dengan Elkan Bagot bergantian dari Skriniar, atau dia bisa didorong bermain ke gelandang bertahan. Ya, di belakang itu ada Justin, ada Rido, dan dengan Elkan mungkin dia akan bisa bermain dengan Jordi juga, bermain sebagai gelandang atau double pivot. Ini kan jauh lebih bagus di skema permainan STY. Jadi memang kita lagi menunggu ya bahwa nama Jai ini bisa ikut bersama dengan tim nasional senior ke Qatar. Itu kan menjadi harapan bersama. Nah, dia sudah melewati 5 pertandingan ya, termasuk terakhir ketika Venezia menang melawan Bari dengan 0-3 karena bermain tandang. Itu terakhir ya dia bermain. Nah, sekarang melawan Ascoli besok jam 20.00, apakah Jai ini akan turun? Nah, itu kan masih menjadi tanya-tanya juga. Walaupun dia sudah merasa bugar, ikut latihan. Tergantung dari kondisi terakhir. Tim medis akan memeriksa dia. Dan juga penentuannya ada di pelatih Paolo Vanoli untuk memainkan dia melawan Ascoli. Ascoli itu berada di peringkat ke-16 saat ini di Serie B. Dan saya rasa Venezia, atau kalau Jai bisa bermain, Venezia akan menang bermain di kandang ini. Sehingga mereka tetap masih akan ada di puncak klasemen. Nanti pada 9 Desember yang akan datang, Sabtu juga, itu akan menghadapi tim yang kuat yang ada di 4 besar di klasemen sementara, Cremonese, yang akan menjadi lawan dari Venezia. Kalau Jai belum bisa dimainkan ya pada melawan Ascoli besok, saya rasa melawan Cremonese dia akan terjun, akan main dalam partai tandang Venezia ya. Dan kabar juga baik ya bagi kita, kalau sampai nantinya pada musim depan Venezia itu lolos bersama dengan Parma kembali ke Serie A, kan ini bagus. Bahwa dalam sejarah itu tidak pernah ada pemain asal Indonesia yang bermain di Serie A. Ya, itu akan kita dapatkan dengan Jai Ises ini. Dia akan ikut masuk ke Serie A dan mencatatkan sejarah dia, karir dia sebagai pemain pertama Indonesia untuk ada di kasta tertinggi di Liga Italia bersama dengan Venezia. Dan itu sudah bisa menjadi jaminan utama. Karena kalau dia hadir, dia akan bermain di jantung pertahanan Venezia dan terus akan diandalkan oleh Paolo Vanoli. Nah, ketika dia berada di tim nasional Indonesia, pasti dia akan sangat diandalkan oleh STY untuk bermain. Masih muda, tinggi sampai 190, ya luar biasa. Dia bermain untuk bola-bola atas ini. Makanannya seorang Jai, interceptnya bagus, ya. Untuk di jantung pertahanan memang kita butuh pemain seperti dia. Jadi memang semoga cepat ya dia diproses naturalisasi dan bermain bersama dengan tim nasional kita. Syukur-syukur dia masuk dan bisa dibawa ke Qatar. Tapi itu saya bilang tadi di awal kan, dalam kondisi yang sangat riskan seperti ini, apakah terkejar waktunya bagi Jai termasuk oleh Nathan untuk dinaturalisasi? Semua tergantung dari DPR RI tentunya melihat di sini, sehingga proses itu bisa berlanjut sampai ke tanda tangan oleh Pak Presiden dan pengambilan sumpah. Itu yang bisa terjadi. Ya, kita doakan bersama, dan pasti sudah penasaran. Banyak netizen, banyak masyarakat sepak bola Indonesia ingin tentunya melihat penampilan seorang Jai Ises bermain bersama dengan tim nasional kita, apalagi bermain di tim senior. Oke, sampai di sini dengan saya berbicara dengan Jai yang sudah merasa kondisi dia sudah siap untuk bermain, tapi saya belum yakin apakah dia akan ditampilkan besok. Ya, semua tergantung dari kesiapan mental dia, fisik dia, juga rekomendasi dari dokter Venezia untuk main melawan Ascoli dan juga pelatih Paolo Vanoli. Kalau dia bermain besok ya oke, kita akan tunggu bersama. Dengan saya, Bung Roban. Ciao.